Pemerintah Ukraina membekukan semua layanan konsuler bagi warga pria dengan usia militer yang berada di luar negeri. Artinya, bagi pria Ukraina berusia 18 hingga 60 tahun harus kembali ke negaranya untuk memperbarui paspor atau dokumen mereka, atau mereka dipanggil paksa pulang ke negerinya. Langkah ini dilakukan sebagai awal dari program wajib militer untuk merekrut tentara guna memerangi penjajah Rusia. Pembekuan layanan konsuler Ukraina di seluruh dunia tersebut mulai berlaku pada Selasa 23 April 2024. Konsulat Ukraina akan menangguhkan sementara semua layanan bagi pria berusia antara 18 dan 60 tahun, yang berarti orang-orang tersebut hanya dapat memperoleh dokumen setelah kembali ke negaranya. Media Ukraina Strana memberitakan surat pembekuan layanan konsuler tersebut diteken oleh Wakil Menteri Luar Negeri pertama Andrei Sybiga. Pembekuan tersebut hanya dikecualikan bagi warga yang akan membuat kartu identitas untuk kembali ke Ukraina. Kebijakan tersebut berlaku hingga klarifikasi lebih lanjut diterima mengenai prosedur penerapan ketentuan hukum Ukraina tentang penguatan mobilisasi yang diundangkan pada 17 April dan akan mulai berlaku pada bulan Mei. Media Zerkalo Nedeli mengabarkan para pejabat tinggi Ukraina telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk membawa pengungsi usia militer kembali ke negaranya. Beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman, Austria, Hongaria, dan Republik Ceko yang merupakan salah satu negara tujuan utama warga Ukraina yang melarikan diri dari konflik, secara eksplisit menolak gagasan untuk menangkap dan memulangkan pengungsi Ukraina. Padahal pria yang lebih muda bisa menjadi tentara yang lebih baik karena mereka sehat secara fisik dan dapat menangani teknologi baru dengan lebih mudah, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada YouTuber Perancis Hugo Travers pada akhir pekan lalu. Jumlah pengungsi Ukraina di Uni Eropa diperkirakan hampir 2 juta orang dengan jumlah terbanyak berada di Polandia yaitu sekitar 1,1 juta. Pengungsi terbanyak sebenarnya menyeberang ke Rusia yaitu 6 juta lebih, namun mereka tidak bisa diharapkan pulang ke Ukraina karena sudah diamankan oleh musuh. Zelensky menjelaskan mengapa dia baru-baru ini menandatangani undang-undang yang menurunkan usia mobilisasi dari 27 menjadi 25 tahun. Salah satu alasan yang dia berikan adalah bahwa kaum muda lebih paham teknologi. Alasan yang lain yang ia sampaikan adalah bahwa laki-laki yang lebih muda dapat menangani tuntutan fisik pertempuran dengan lebih mudah dibandingkan wajib militer yang lebih tua. Pada bulan Februari, usia rata-rata tentara Ukraina di garis depan adalah 43 tahun, yang mencerminkan mobilisasi pasukan Kiev yang sebagian besar terdiri dari pria berlanjut usia. Pada bulan Februari, usia rata-rata tentara Ukraina di garis depan adalah 43 tahun, yang mencerminkan mobilisasi pasukan Kiev yang sebagian besar terdiri dari pria berusia lanjut. Ukraina sejak itu mulai merekrut perempuan dan menindak para pengelak wajib militer dalam upaya untuk mengisi kembali brigade tempur yang sudah habis. Militer meminta perubahan undang-undang mobilisasi karena kebutuhan khusus angkatan bersenjata Ukraina. Dia mengatakan salah satu kebutuhan yang diidentifikasi oleh militer adalah melatih pasukan baru sehingga mereka dapat menggantikan mereka yang telah berperang selama 2 tahun. Namun undang-undang mobilisasi baru-baru ini yang disetujui oleh parlemen tidak memuat ketentuan mengenai demobilisasi sehingga menimbulkan banyak keluhan dari pihak tentara. Selain menurunkan usia wajib militer menjadi 25 tahun, peraturan baru ini juga memaksa semua pria Ukraina berusia 18 hingga 60 tahun, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri untuk mendaftar wajib militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.